Oke, kita hari ini akan mencoba membuat trail ya. Trail ini sebagai penguatan numerasi melalui MapCityMap yang telah saya lakukan BIMTEK-nya pada bulan Desember kemarin. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita coba. Yang pertama, buka webnya MapCityMap, terus login. Kalau belum punya akun, silahkan register. Nah, setelah login, kita masuk ke portalnya. Nah, setelah seperti ini, kita buat tugas. Jadi kita nggak bisa buat langsung trail kalau kita belum punya tugasnya ya. Jadi kita buat tugas dulu. Ini saya sudah buat beberapa tugas, tinggal menambah nih. Nah, misalkan saya tambah lagi ya, kita tambah lagi satu tugas, buat tugas baru. Nah, langkah pertama cari dulu gambarnya. Jadi sebelum masuk ke sini, pastikan sudah sudah dapat gambarnya, sudah dapat data-datanya. Misalkan saya pilih gambarnya, di download. Oke, kita cek dulu gambarnya. Nah, ini ada di area folder Sangatta gitu. Dan masalah yang pengen saya angkat adalah yang ini. Kita mencoba mencat ulang ini huruf L ini ya. Nah, harusnya lokasinya itu sudah otomatis ya kalau menggunakan geolokasi, tapi karena ini nggak otomatis, nanti kita harus pilih manual di mapnya ya. Oke, judulnya misalkan apa ya, cat ulang gitu ya, cat ulang aku agar indah lagi misalkan gitu ya. Nah, di definisi tugas ini adalah soalnya gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan masalahnya. Nah, di sini masalah yang saya angkat ini ya. Pada folder terdapat tulisan folder Maulana ya, dengan huruf langsung memiliki akses ke tepi folder. Oleh karena itu gitu, huruf L sering dilalui dan membuat warnanya cepat pudar. Coba bantu petugas untuk menghitung luas area gitu ya yang diperlukan untuk mengecat huruf L tersebut. Nah, misalkan soal seperti ini, nah baru kita pilih lokasinya. Karena di sini lokasinya nggak gitu kelihatan, ini saya perbesar dulu. Nah, di sini foldernya di area Sangatta ya. Nah, folder Ilham Maulana, oh ya namanya kurang berarti kita tambah ya. Folder Ilham Maulana. Nah, ini huruf L-nya itu sekitar di sini ya, di daerah sini. Kita pilih di sinilah. Nah, lokasinya sebenarnya tidak perlu terlalu akurat, nggak apa-apa. Yang penting menandakan ini ya, wah yang di situ ada soalnya gitu. Jadi kalau ke situ pasti tahu, oh di situ soalnya gitu. Nah, untuk pilihan solusinya, karena nanti pengukurannya belum tentu sama ya, yang saya lakukan dengan anak-anak lakukan ya, berarti kita kasih interval atau ada peluang untuk errornya gitu ya, selisih 1-2 cm seperti itu. Nah, solusinya, nah jadi sebelum masuk sini, usahakan sudah disiapkan dulu ya solusinya nih, saya sudah siapkan solusinya. Nah, jadi ini, jadi di antara huruf-huruf yang lain ini, huruf L ini yang paling enak dilalui gitu ya, jadi kadang buat duduk, buat lewat gitu, jadi saya rasa ini huruf L ini di antara yang lain itu paling pudar karena sering dilalui, sering diduduki gitu. Nah, seperti ini. Nah, karena apa? Yang kita hitung adalah luasnya, jadi dicari dulu luasnya. Dan di bagian belakangnya ini tidak tertutup apa-apa, jadi yang ada hanya depan gitu ya, atas, samping, bawah juga nggak ada ya, jadi atas, depan, atas, samping saja yang ada, jadi seperti ini. Jadi diperlukan tuh sekitar ya luasnya adalah 1,17 meter persegi. Nah, di sini kita masukkan, oh ya, karena di sini tadi
belum ada satuan luasnya ya, nanti mereka bingung gitu ya. Coba jadi benar luas area gitu, area gitu ya, misalkan dikasih keterangan dalam meter persegi gitu, kurung dalam meter persegi, kita masukkan gitu ya. Nah misalkan ini dalam meter persegi, jadi nanti jawabannya harus dalam 1 meter persegi gitu ya, dalam meter persegi. Nah di 1,17, oke 1,17, atau nanti misalkan ada yang membulatkan nggak apa-apa ya, 1,2 gitu. Nah di sini misalkan 1,4 gitu ya, dan di sini misalkan 1 gitu. Nah solusinya kita masukkan gambar, pilih gambar di sini, kita pilih gambar. Oh ya tadi ternyata belum kita convert ya. Jadi biasanya saya buat solusinya itu di PowerPoint gitu, terus saya convert gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, solusi L gitu ya. Terus saya jadikan JPEG atau PNG, bebas. Misalkan JPEG gitu, kita save. Nah hanya di yang tadi ya. Nah sudah jadi JPEG, baru kita cari tadi di folder D. Nah ini ya solusi L, tinggal kita masukkan. Nah seperti itu, jadi nanti siswa kalau kesulitan bisa langsung ini ya, bisa lihat solusinya gitu ya. Nah jangan lupa juga diberi petunjuk, jadi petunjuk ini atau clue gitu ya. Jadi yang pertama clue-nya adalah ya ukur gitu ya, ukur panjang gitu ya, lebar dan tinggi gitu ya, huruf L. Terus kasih petunjuk lagi, hitung luasnya gitu ya, luasnya, lalu hitung luas permukaannya gitu ya. Nah terus kasih lagi ini, yang dikasih lagi apa, setelah hitung luas berarti perhatikan gitu ya, mana saja area yang harus dicat ya. Kita kasih contoh area belakang tidak perlu dicat. Nah kadang kalau anak-anak itu seperti kasih soal seperti ini, setelah hitung luas permukaannya bisa semua gitu ya, mereka nggak perhatiin kalau belakang tuh nggak perlu dicat atau bawah nggak perlu dicat. Jadi saya masukkan ke dalam ini, ke dalam apa, ke dalam petunjuk gitu ya. Nah kalau data peta tugas nih kayak deskripsi tentang objek ini, jadi kalau objeknya bersejarah bisa dikasih deskripsi, kalau nggak bersejarah pun nggak, misalkan ini ya, ini adalah gitu ya, tulisan ini adalah penanda gitu ya, penanda nama lokasi di area folder ya. Misalkan biasanya digunakan untuk foto-foto, untuk tempat foto-foto gitu ya, foto karena menarik dan ikonik gitu ya. Jadi ini, nah ini karena materinya luas permukaan, jadi saya ambilnya kelas berapa ya, luas permukaan kelas 8 lah ya, maksimal kelas 8 gitu. Alat bantunya, jadi yang perlu jelas nih pita pengukur, kalkulator kalau perlu, penggaris juga kalau perlu ya, jadi fleksibel saja karena angkanya nanti koma-koma gitu ya, kalau manual kadang anak-anak susah gitu, jadi menggunakan kalkulator pun nggak masalah, yang penting tahu cara pakainya gitu ya. Nah, penandanya ini atau teksnya ini sesuai dengan materinya, misalkan luas gitu ya. Nah di sini luas ada ya, terus luas permukaan, jangan lupa di enter gitu, karena materinya tentang luas permukaan, misalkan geometri, apalagi pengukuran karena kita ngukur juga ya. Nah udah seperti itu, baru kita klik buat. Nanti kalau ada yang salah pasti ada konfirmasi, tapi kalau nggak ada otomatis kesimpan gitu ya. Nah, kita cek. Nah, text creation successful, berarti sudah bisa ya, sudah benar. Oke, nanti sekarang tinggal kita buat trailnya. Jadi untuk membuat trail itu minimal harus ada paling nggak 3 ya, 3 tags. Nah di area sini saya sudah membuat tuh ada 4 nih ya peserta ini. Kita cek ya area di folder sini nih. Nah saya sudah buat 4. Nah kita langsung buat trailnya. Jadi kita klik trail, buat trail baru.
Nah, kita pilih gambar dulu untuk gambar sampulnya gitu ya. Kita coba cari di download saja. Nah, yang menyatakan folder itu kira-kira bagus ya. Nah, misalkan ini saja, kita pilih ini. Nah, nggak bisa masuk semua ya, ya gambarnya seperti ini. Nah, kasih judul, ini judulnya judul untuk trailnya ya, misalkan lintasan apa gitu ya, misalkan mid trail gitu ya, mid trail folder Sanata gitu misalkan. Nah, misalkan tari titik tengahnya, misalkan di sini ya, set lokasinya di tengah-tengah situ, nggak apa-apa. Terus Kutai Timur kotanya, oke, tentang trail ini misalkan trail pertama gitu ya, yang ada di wilayah folder. Oke, D-nya harus spasi, wilayah folder dengan materi yang cocok gitu ya untuk siswa-siswi SMP dan sederajat. Silahkan dicoba gitu ya. Nah, udah, kalau pengaturannya bisa saja, relatif nggak perlu, nanti bisa dicoba-coba sendiri fitur lainnya baru kita buat. Nah, setelah dibuat nanti memilih tugasnya tadi ya yang sudah kita buat. Nah, tambahkan tugas. Nah, sekarang kita tambahkan tugas. Nanti dicari tugasnya di sini. Nah, tugas terdekat ya, misalkan kita pilih urut deh dari yang ini aja. Ini, terus ini. Sorry. Nanti kejauhan. Terus ini berarti ya, ini ke sini, baru terakhir ke sini. Nah, jadi gini ya, rutenya dari sini set. Simpan perubahan ya, kita simpan. Nah, sudah jadi. Nah, jadi seperti ini, tugasnya 4 saja, jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi kira-kira ini selesai dalam 1 jam itu ya, jarak tempuhnya 0,6 km atau 600 meter saja. Nah, seperti ini. Nah, ini selesai ya, sudah bisa digunakan. Nanti menggunakannya bisa nih ya, bisa digunakan kelas digital atau nanti di share kodenya ini ya. Jadi kalau siswa sudah punya Citymap, tinggal masukkan kodenya ini, bisa mengerjakan. Oke, begitu saja. Terima kasih.